Gitu. Langsung ke bawah kan. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pada surat An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Di sini lebih fokus ke dilarang memakan harta anak yatim. Baik, langsung saja untuk tafsir ayat dengan ayat, yakni sama juga ditafsiri dengan ayat Quran surat Al-An'am ayat 152 dan Quran surat Al-Isra ayat 34. Surat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan juga pada Quran surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu mal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Pada ayat di atas ini memberikan bentuk kata dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Dari kata tersebut dapat kita pahami bahwa mendekati harta anak yatim saja dilarang, apalagi mengambil dan menjadikannya hak yang seharusnya bukan milik kita. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1-2 juga dijelaskan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam ayat ini disebutkan bahwa menghardik anak yatim dalam artian mencaci atau membiarkannya dalam kesulitan adalah dosa besar. Untuk itu, jangan mendekati, mengambil hartanya, memakainya saja sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Langsung saja ke tafsir ayat dengan hadis. Baik, untuk tafsir ayat dengan hadis di sini dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa memakan harta anak yatim itu dosa besar yang dapat membinasakan orang tersebut. Langsung ke tafsir ayat dengan beberapa kitab tafsir. Dari tafsir Ibnu Abi Hatim.
Di sini artinya barang siapa memakan harta anak yatim maka akan diambil. Mohon maaf, di translate-nya itu artinya ciper, tapi saya nggak tahu. Coba nanti saya tanyakan ke Buya dahulu ya. Langsung saja ke tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Untuk yang dengan asbabun nuzul, Abu Bistam Muqatil bin Hayyan An-Nabati, salah seorang perawi hadis terpercaya dalam kitab Sahih Muslim, menjelaskan surat An-Nisa ayat 10 turun berkaitan perbuatan Mursad bin Zaid radhiyallahu anhu dari klan Gotafan yang memakan harta keponakannya yang yatim. Ibnu Hajar mengutip riwayat As-Sa'labi menukil riwayat dari Muqatil bin Hayyan bahwa surat An-Nisa ayat 10 turun berkaitan dengan laki-laki dari Bani Gotafan yang bernama Mursad bin Zaid yang menjadi wali harta keponakan laki-lakinya yang yatim dan masih kecil, lalu ia memakannya. Untuk yang fakta sosial belum. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau yang lain. Persilakan. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Izanafiah, NIM 2002011110220. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Fokus ayat yang saya ambil ini terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21, yaitu وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari sini saya mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama, lafadz litas gunung. Lafadz litas gunung diulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 67, kemudian surat Al-Qasas ayat 73, yang dapat ditafsirkan dengan adanya rahmat Allah. Allah menjadikan adanya siang dan malam yang aman di malam hari dapat digunakan untuk beristirahat dan di siang hari untuk mencari sebagian karunia Allah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Kemudian pada surat Al-Ghafir ayat 61, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah dengan alasan yang pertama, yang memerintahkan beribadah adalah Tuhan yang memberikan kehidupan di siang dan malam hari sebagai rahmat kepada para umatnya. Karena pada waktu malam, manusia perlu beristirahat untuk menyusun energi baru untuk keesokan harinya, serta berkah dan nikmat Allah. Yang kedua, karena Allah lah yang membuat siang bercahaya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, karena Allah memiliki karunia tak terhingga bagi umatnya yang tidak akan pernah habis. Maka pelajaran yang dapat diambil dari beberapa ayat di atas adalah kita sebagai umat manusia harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah ada habisnya, bahkan sampai akhir hayat, yaitu dengan cara rajin beribadah kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat Allah, saling berbagi, dan lain sebagainya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, lafaz tersebut ditujukan agar kaum laki-laki lebih cenderung pada kaum wanita dan merasa tentram dan nyaman terhadap kaumnya. Kemudian yang kedua, lafaz mawaddah. Lafaz mawaddah setidaknya diulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran.
yaitu surat An-Nisa ayat 72, Al-Ankabut ayat 25, Al-Maidah ayat 82, Ar-Rum ayat 21, Asy-Syura ayat 23, Al-Mumtahanah ayat 1 dan 7. Dalam beberapa surat tersebut, lafadz mawaddah dapat dimaknakan dengan ketenangan, di mana Allah telah menciptakan manusia secara berpasangan. Siti Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, dan manusia lainnya yang tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan, agar semua makhluk merasakan ketentraman ketika bersama dengan pasangannya. Dan Allah menciptakan rasa kasih sayang terhadap setiap makhluk agar ketentraman dan kedamaian benar-benar tercipta dan terjaga. Kemudian, lafadz warahmah. Lafadz warahmah diulang sebanyak 24 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 157 dan 178, Ali Imran ayat 157, An-Nisa ayat 96, Al-An'am ayat 154 dan 157, Al-A'raf ayat 52, 154 dan 203, At-Taubah ayat 61, Yunus ayat 57, Hud ayat 17, Yusuf ayat 111, An-Nahl ayat 64 dan 89, Al-Isra ayat 82, Maryam ayat 21, An-Naml ayat 77, Al-Qasas ayat 43, Ar-Rum ayat 21, Luqman ayat 3, Al-Jathiyah ayat 20, Al-Ahqaf ayat 20, dan Al-Hadid ayat 27. Dari berbagai surat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rahmat merupakan suatu anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap hambanya. Allah melimpahkan rahmatnya, tidak memandang latar belakang setiap makhluk. Pernikahan merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada dua insan yang ingin menyempurnakan setengah dari agamanya. Juga sebuah kelangsungan hidup dengan anak turunnya. Rahmat Allah yang maha sempurna untuk Bani Adam, yaitu berupa menciptakan pasangannya sesuai dengan jenisnya, yang membuat mereka merasa tentram dan penuh dengan kasih sayang, seorang laki-laki yang mencintai wanita dan menjaga karena kasih sayang juga kasih untuk anak yang lahir darinya. Sebaliknya, untuk seorang wanita yang mencintai, membutuhkan kekuatan untuk melindungi dan menafkahi serta alasan lainnya. Kemudian dari tafsir munasabah ayat, pada surat Ar-Rum ayat 21 memiliki munasabah ayat dengan ayat setelahnya, yakni ayat 22. Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah berupa pasangan yang diciptakan untuk setiap makhluk sesuai dengan jenis masing-masing. Allah memberikan potensi terhadap setiap makhluk untuk saling memiliki rasa kasih sayang terhadap pasangannya, sehingga di antara keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan rumah tangga yang kokoh. Kemudian pada surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulit, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Allah menciptakan adanya pergantian waktu, yakni siang dan malam, sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Perbedaan waktu ini juga merupakan suatu rahmat dari Allah, yakni dengan adanya siang yang terang, manusia dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan pada malam yang gelap, manusia dapat beristirahat agar bersemangat untuk beribadah dan bekerja di keesokan harinya. Allah juga menciptakan perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, wajah, dan bahasa manusia sebagai salah satu kekuasaan Allah pula. Manusia dapat mempelajari banyak hal tentang persamaan serta perbedaan dari setiap yang ada, juga agar manusia dapat mengagumi dan bersyukur atas segala yang telah Allah ciptakan. Kemudian, tafsir ayat dengan hadis. Hadis berikut merupakan hadis yang menjelaskan lafadz mawaddah dari kitab Sahih Muslim, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Amr bin Sawwad al-Misri, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Wahab, telah memberitakan kepada kami Amr bin Harith, bahwa Bakar bin Sawwad
telah menceritakan kepadanya bahwa Yazid bin Robah menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila dibukakan untuk kalian perbendaharaan Persia dan Romawi, maka kalian akan menjadi kaum seperti apa? Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ataukah kalian akan menjadi selain itu, yakni kalian saling berlomba-lomba, kemudian saling hasad, saling bermusuhan, saling membuat makar, atau seperti itu. Kemudian kalian pergi ke tempat tinggal para muhajirin, maka sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain atau berperang. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cinta kasih terhadap seluruh umat sangatlah penting dalam keadaan apapun. Karena tanpa adanya kasih sayang antara umat akan terjadi perpecahan di mana akan ada persaingan antara satu kubu dengan yang lain, yang mungkin akan menimbulkan persengketaan, bahkan peperangan, sehingga wajib bagi seluruh umat manusia untuk saling mengasihi, juga saling toleransi terhadap kepercayaan dan keputusan masing-masing. Kemudian, hadis yang menjelaskan rafat warahmah dalam Sahih Bukhari nomor 5759 yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, telah Allah cipta Adam dengan semua ciri fisiknya, tingginya 60 hasta. Selesai Allah menciptakannya, Allah berfirman, sana pergi dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk itu, dan dengar baik-baik bacaan salam mereka kepadamu. Sebab itu, sebagai salam penghormatanmu juga anak cucu keturunanmu. Adam mengucapkan Assalamualaikum. Pada para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Dan mereka menambahkan lagi dengan wabarakatuh. Maka siapapun yang masuk surga, ciri fisiknya seperti Adam, tingginya 60 hasta, namun manusia semenjak zaman Adam, tingginya semakin berkurang hingga sekarang. Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa rahmat Allah adalah suatu karunia yang sangat besar terhadap umatnya. Karena Allah memberikan rahmatnya tidak terbatas dalam jumlah yang sangat besar. Hingga terkadang manusia sering lalai atas rahmat yang telah Allah beri kepadanya. Dalam ajaran Islam, ketika bertemu sesama muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana dalam salam tersebut terdapat doa atas keselamatan, rahmat, dan berkah. Dan tak hanya itu, dengan saling mengucap salam, maka Allah akan memberikan ganjaran atau pahala kepadanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.